Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 5-7. Tertulis demikian. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah film berjudul Conjuring merupakan film horor yang berdasarkan kisah nyata. Film ini diinspirasi oleh pengalaman pelayanan dari Ed dan Lorraine Warren. Mereka adalah sepasang suami istri yang melayani orang-orang yang kerasukan ataupun yang diganggu kuasa kegelapan. Pihak Warner Bros. Mengkonfirmasi bahwa film Conjuring didasarkan pada kisah nyata dari pelayanan Ed dan Lorraine Warren. Bagi saudara yang menonton film Conjuring, saudara dapat mengerti dan memahami bahwa seharusnya pelayanan pengusiran roh jahat itu disertai dengan pelayanan firman untuk menguatkan orang yang ada di rumah yang mengalami gangguan roh jahat. Pelayanan firman ini penting, dan pelepasan tanpa iman kepada Tuhan Yesus dalam diri orang yang dilepaskan akan bisa berdampak lebih buruk. Setiap orang yang kerasukan, yang pernah dikuasai oleh roh jahat, dan kemudian dilepaskan tapi tidak percaya kepada Kristus, tidak memenuhi dirinya dan hatinya dengan firman Tuhan, akan membahayakan dirinya sendiri, sebab ia membiarkan dirinya kosong dan berpotensi untuk mengalami kerasukan yang lebih parah. Di dalam ayat ini kita membaca tentang seorang yang dirasuki roh jahat, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia berbicara kepada Tuhan Yesus, menyembah dia, dan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Iblis tahu siapa Yesus. Iblis mengenal dia. Dan itu sebabnya iblis menjadi takut ketika melihat pribadi Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu dan berkuasa atas roh-roh jahat, setan dan iblis. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita baca bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dari orang yang kerasukan ini. Dan orang yang kerasukan itu mengalami kelepasan, kemerdekaan oleh kuasa Tuhan. Orang yang kerasukan ini yang sudah dibebaskan Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani dan mengabarkan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah membebaskannya. Iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan manusia, kehidupan kita. Tapi Yesus Kristus Tuhan memberikan kita kuasa untuk menghadapi segala intimidasi dan kuasa iblis. Kita diberikan kuasa untuk berkemenangan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kehidupan. Penting sekali bagi kita untuk mengisi hati dan hidup kita dengan firman Tuhan. Perlu sekali dan penting sekali untuk kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita.
Dalam Lukas 11 ayat 24-26 di situ tertulis, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bagi saudara yang pernah mengalami kerasukan roh jahat, penting sekali untuk mengalami pelepasan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Dan ketika saudara sudah mengalami kelepasan, sangat penting buat saudara semua dan untuk kita juga semuanya, untuk mengisi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Penting sekali untuk kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan membaca firman-Nya, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, percaya dan setia melakukan kehendak-Nya. Jangan biarkan hati kita kosong, tapi isilah dengan kebenaran firman Tuhan dan izinkan Tuhan Yesus masuk dan bertahta di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu mengisi hati dan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Mengizinkan Engkau hadir dalam hidup kami, sebab Engkau yang memberikan kami kehidupan. Di dalam Engkau ada keselamatan dan hidup kekal. Di dalam-Mu ada kuasa yang mengalahkan segala intimidasi dan roh-roh jahat. Penuhi kami dengan firman-Mu. Bertahtalah dalam hati dan hidup kami Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang mengalami kerasukan, diganggu roh jahat. Saat ini juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan, terjadi kemenangan. Kuasa Tuhan memulihkan dan melepaskan, serta memerdekakan setiap yang terikat kuasa kegelapan. Kuasa roh jahat, kuasa setan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.